Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soeharto dengan NBI 14123000162 dari program studi Teknik Industri. Di sini saya akan mempresentasikan pengukuran produktivitas di PT Kaya Sejahtera Abadi. Nah, sebelum ke perhitungannya, mari kita kenali dulu perusahaan yang menjadi objek studi kita, PT Kaya Sejahtera Abadi. Ini perusahaan yang berdiri sejak 2015 dan berlokasi di kawasan industri Buduran, Sidoarjo. Perusahaan ini bergerak di bidang pembuatan sepatu kulit formal dan kasual dengan target pasar domestik sekaligus ekspor ke Asia Tenggara. Dan perusahaan ini memiliki kapasitas produksi 5.000 hingga 8.000 pasang sepatu per semester dengan 45 tenaga kerja langsung. Nah, sebelum kita mulai perhitungannya, ada 3 tujuan utama. Yang pertama, menghitung indeks produktivitas atau yang kita singkat IP untuk setiap komponen input menggunakan pendekatan Mandel. Dan yang kedua, merekap seluruh hasil perhitungan tersebut secara rapi, membandingkan kondisi di periode dasar dengan periode yang diukur. Yang ketiga, yang menurut saya paling krusial ya, adalah menganalisis dan menyimpulkan apa makna dari perubahan angka-angka tersebut. Yang dibutuhkan adalah insight-nya, pemahaman yang dijadikan dasar pengambilan keputusan. Dengan ketiga tujuan ini, kita harap studi kasus ini memberikan gambaran produktivitas yang utuh dan actionable bagi perusahaan. Sekarang kita masuk ke data ya. Data yang digunakan ini mencakup 2 periode. Semester 1 tahun 2024 sebagai periode dasarnya dan semester 2 tahun 2024 sebagai periode yang diukur. Jika kita perhatikan tabel ini sekilas, output perusahaan pada periode 2 meningkat dari 5.000 menjadi 7.000, artinya naik 40%. Namun perhatikan inputnya, jam tenaga kerja ini langsung naik 100% dari 2.500 menjadi 5.000 jam. Nilai buku modal naik 87%, material naik 40%, energi naik 20%. Di sini pertanyaan biasanya muncul, apakah kenaikan output 40% itu sepadan dengan lonjakan input yang terjadi? Atau beberapa input naik jauh lebih tinggi dari outputnya, sementara yang lain lebih rendah? Inilah yang akan kita bedah satu persatu. Metode yang kita gunakan adalah metode Marvin-Mandel, sebuah sistem pengukuran produktivitas yang berbasis rasio output terhadap input antar kedua periode. Rumusnya bisa kita lihat di layar. Secara sederhana kita membandingkan seberapa efisien output dihasilkan di periode 2 dibanding seberapa efisien di periode 1, lalu dikalikan 100. Simbol-simbolnya AOMP adalah output di periode diukur dan AOBP adalah output di periode dasar. Terus RIMP ini adalah input di periode diukur dan RIBP adalah input di periode dasar. Cara membaca hasilnya sederhana dan ya, jika IP di atas 100 artinya produktivitas komponen tersebut meningkat, dan jika di bawah 100 artinya menurun. Jika tepat 100 artinya tidak ada perubahan. Nah, nilai IP periode dasar selalu ditetapkan sebagai 100 ya, sebagai angka acuan. Selanjutnya,
Nah, ini rekapitulasi indeks produktivitas. Saat ini merangkum keseluruhan hasil dalam satu pandangan. Barca di kiri menunjukkan perbandingan IP periode 1 dan IP periode 2. Semua komponen, sementara di tabel di kanan menyajikan angkanya secara detail. Pola yang langsung terlihat dari grafik, mayoritas komponen periode 2 yang ditunjukkan batang berwarna gelap berada di atas batang periode 1. Namun ada dua batang yang jelas lebih rendah, yaitu tenaga kerja di 70 dan buku modal di 75. Ini adalah sinyal yang perlu dicermati. Perusahaan berhasil mengendalikan biaya, tapi belum berhasil mengelola efisiensi jam kerja dan pemanfaatan investasi modal secara optimal. Nah, analisis akar masalahnya. Untuk IP tenaga kerja yang turun ke 70, ada 3 kemungkinan akar masalah. Pertama, learning curve, yang tenaga kerja baru yang direkrut untuk meningkatkan volume produksi belum mencapai tingkat terampil, sehingga produktivitas per jam ini rendah. Dan yang kedua ini kelelahan akibat lembur ya, overtime. Saat volume produksi naik, kecenderungannya itu menambah jam kerja. Tapi tenaga kerja yang lelah ini justru menghasilkan lebih sedikit. Dan yang ketiga, bottleneck proses. Ada salah satu stasiun kerja yang menjadi titik macet sehingga tenaga kerja di stasiun lain harus menunggu. Jamnya terpakai, tapi outputnya nol. Sementara itu, untuk IP nilai buku modal yang turun ke 75 ini sebenarnya lebih mudah dipahami ya. Perusahaan melakukan investasi mesin baru. Nilai bukunya naik drastis 87%, tapi mesin baru butuh waktu untuk mencapai kapasitas optimalnya ya. Fase ini dikenal sebagai periode ramp up, dan ini adalah hal yang wajar dalam konteks investasi jangka panjang. Yang perlu diwaspadai adalah jika masalah tenaga kerja tidak segera ditangani, biaya produksi akan terus membengkak dan margin keuntungan akan semakin tergerus. Nah, berdasarkan analisis tadi, kita rumuskan 4 rekomendasi yang bisa ditindaklanjuti oleh perusahaan. Yang pertama, optimalisasi manajemen tenaga kerja. Perusahaan perlu melakukan time and mention study untuk mengidentifikasi di mana waktu terbuang. Menyusun jadwal kerja yang lebih efisien dan menjalankan program pelatihan yang terstruktur agar tenaga kerja baru ini bisa cepat beradaptasi untuk menjadi produktif. Yang kedua, akselerasi pemanfaatan mesin baru. Susun produksi yang mengintegrasikan kapasitas mesin baru secara bertahap. Nah, ditetapkan target utilasinya minimal 80% dalam 2 kuartal ke depan. Yang ketiga, pertahankan efisiensi yang baik. Untuk energi, pasang sistem monitoring real time. Untuk material, pertahankan standar bill of material BOM-nya yang sudah terbukti konsisten ya. Dan sistem pengendalian kualitas bahan baku. Dan yang keempat, jadikan pengukuran produktivitas ini sebagai rutinitas. Jadi, melakukan pengukuran IP mandel setiap semester, buat dashboard sederhana berbasis spreadsheet atau yang lainnya, agar manajemen bisa memantau tren produktivitas secara berkala. Dan jika ada apa itu bisa bergerak cepat sebelum masalahnya semakin membesar.
Nah, kesimpulannya secara umum kondisi produktivitas di PT Karya Sejahtera Abadi pada semester 2 2024 ini cenderung positif. 5 dari 8 komponen mencatatkan kenaikan HIP. Satu komponen stabil ini menunjukkan bahwa perusahaan berhasil meningkatkan efisiensi yang lebih tinggi. Namun ada dua catatan penting ya yang tidak boleh diabaikan. IP tenaga kerja turun cukup kritis ke 70 dan nilai buku modal turun ke 75. Keduanya ini memerlukan perhatian dan tindakan nyata. Kesimpulan besarnya adalah perusahaan ini sedang dalam proyeksi yang benar, tapi ada beberapa komponen yang perlu dibenahi agar pertumbuhan output bisa benar-benar berkelanjutan dan menguntungkan. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.